Salam dan selamat berbakti. Sekali lagi kita hadir bersama-sama di dalam ruang ibadah kita atas talian pada hari ini. Dan saya percaya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk belajar bahkan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber daripada hikmat, bahkan sumber daripada segala perkara yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita baca bahagian firman Tuhan yang saya akan bawa untuk kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Bahkan Tuhan kami yang terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya pada waktu kami mendengar sabda firman Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus memberikan hikmat kepada kami untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan terus belajar dan tidak pernah akan bosan untuk terus belajar daripada firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu adalah merupakan sumber kekuatan kita, sumber daripada segala jawaban yang kita perlu jawab dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan adalah merupakan sumber daripada segala-galanya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya mau membaca firman Tuhan yang terambil daripada Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama dan seterusnya. Dalam perikop ini kita akan sama-sama membacanya dan saya percaya kita akan diberi hikmat untuk memahami akan rahasia firman Tuhan ini, itu melalui penyertaan kuasa Roh Kudus. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Itu kata iblis kepadanya. Kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu sekali lagi iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Lalu Yesus berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Maka kata Yesus dalam ayat yang ke-10 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sahaja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saya senang sekali kalau kita dapat menarik satu tema penting dalam bagian ini, yaitu tetap berpegang terhadap firman Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-7 mengatakan, di mana Yesus dicobai, mengatakan, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Berkali-kali iblis menawarkan tawaran kepada Yesus, tetapi akhirnya dia meninggalkan Yesus. Karena pada hari ini saya mau supaya kita berpegang kepada tema yang singkat ini, yaitu tetap berpegang terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana iblis akan mencari jalan untuk memutarbelitkan firman Tuhan. Dan mengapa kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Seperti tema kita pada hari ini. Dan waktu kita membaca peristiwa bagaimana Yesus dicobai oleh iblis dalam bagian firman Tuhan ini, ya, yang kita baca bersama pada hari ini, ya, di mana saudara-saudara ketahuilah bahwa iblis akan mencari jalan untuk mengucar-kacirkan iman orang Kristen dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Apa yang perlu dan harus kita persiapkan untuk menghadapi strategi iblis ini yang senantiasa berjalan-jalan untuk menipu, untuk mengucar-kacirkan umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang perlu dan harus kita persiapkan untuk berhadapan menghadapi strategi iblis yang terlalu licik ini? Saudara-saudara, sikap kita dalam menghadapi pandemik ini harus kita memiliki iman yang teguh dan harus memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, menghadapi fenomena pandemik COVID-19 haruslah dengan penuh iman. Iman yang kokoh, iman yang konkret, dan memiliki ketenangan. Dalam arti kata yang lain, saudara-saudara, kita harus jangan panik. Kita harus jangan menggelabah berhadapan dengan situasi ini, sehingga kita banyak meragukan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, berhadapan dengan setiap fenomena yang Tuhan izinkan tidak akan pernah merugikan kita. Segala sesuatu yang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah merugikan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sendiri.
ada rencana Tuhan yang terjadi. Sebab ayat yang ke-29 mengatakan, Roma pasal 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga akan dimuliakannya, disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Mereka yang telah dipilih, mereka yang telah ditentukan, mereka yang telah dipanggil olehnya, mereka yang telah dibenarkannya, dan mereka itulah yang akan dimuliakannya. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, lebih daripada pemenang, karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Dalam ayat pasal 8 ayat 31 dalam kitab Roma ini. Sebab itu, saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, jika Allah itu sebagai pembela kita, siapa yang boleh melawan kita? Saudara-saudara, ini adalah merupakan jaminan Tuhan yang konkret melalui firman Tuhan ini. Selain itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, orang beriman, kita harus berpegang kepada janji Tuhan, janji-janji Tuhan. Ini bukan soal janji terang bulan. Ini bukan soal janji politik. Ini adalah janji yang Tuhan telah berikan kepada umat yang percaya kepadanya. Sesuatu yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 91. Saudara-saudara, janji Tuhan terhadap umat yang percaya kepadanya. Pada waktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, ada janji Tuhan yang begitu konkret, yang begitu kokoh. Pasal 91 ayat yang pertama kitab Mazmur. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang, seperti penyakit virus COVID yang sedang menular pada hari ini. Janji Tuhan kepada kita, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu tidak akan menimpamu. Janji Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, kepada dirimu, kepada tubuhmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan itu yang akan menjaga engkau di segala jalanmu. Ini semua adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus dikatakan dalam ayat yang dalam Injil Matius pasal 4, kita kembali kepada teks asal ini. Pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, orang Kristen jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Karena kadang-kadang kita lihat, karena mereka ini, ya, orang-orang seperti ini, mereka mempunyai alasan seperti mereka ini cenderung kepada meragukan kuasa firman Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang masih meragukan kuasa firman Tuhan. Ya. Di mana kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seperti tema kita ini. Orang-orang seperti ini, mereka ini cenderung untuk meragukan kuasa firman Tuhan sehingga mereka menghalalkan segala cara aplikasi mereka tersendiri. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mau mencari jalan penyelesaian menurut pendapat mereka sendiri, menurut fikiran mereka sendiri. Mereka ini juga cenderung untuk mengutip, memanipulasikan ayat-ayat firman Tuhan di luar konteksnya, sehingga menyesatkan banyak orang. Hari-hari ini kita tahu banyak perkara-perkara yang boleh meragukan, ataupun banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak orang-orang Kristen yang meragukan firman Tuhan, sehingga mereka memaksa kehendaknya sendiri dan mengarahkan Tuhan untuk bertindak. Ya, ini menjurus kepada sikap ego sehingga mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, ada banyak perkara yang terjadi di luar sana yang boleh mendatangkan keraguan di dalam kehidupan kita karena ia disampaikan. Kata-kata ini disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam pengajaran Alkitab. Sehingga mereka hanya sekadar menjadi penyesat kepada orang-orang yang tidak begitu kuat di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka memaksa kehendaknya sendiri dan mereka seolah-olah mengarahkan Tuhan untuk bertindak. Ini sikap ego sehingga mencuri kemuliaan Tuhan, menyedapkan telinga orang-orang yang mendengar. Mereka ini juga meremehkan dan tidak tunduk kepada otoriti kepimpinan yang Tuhan percayakan di atas mereka. Sepertinya kerajaan, sepertinya kepimpinan gereja yang telah menetapkan sesuatu untuk seluruh umatnya, jemaatnya, karena mereka harus diajar dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, fenomena COVID-19 ini
Tuhan izinkan adalah merupakan musim khusus yang Tuhan izinkan bagi gereja, bagi seluruh umat manusia, khususnya gereja Tuhan, untuk melewatinya, untuk melaluinya. Realitinya adalah setiap musim akan datang dan pasti akan berlalu. Itu firman Tuhan. Sesuatu yang terjadi itu, sesuatu yang datang itu, dan ia akan berlalu. Ya, dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya ataupun ada waktunya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Ya, ini bermakna, ya, di mana fenomena ini diizinkan untuk ataupun merupakan kesempatan bagi pemimpin gereja untuk mengasah atau mempertajamkan kepimpinan mereka menghadapi krisis, yaitu dan pengurusan krisis ini, sehingga kita diberi semangat untuk mengatur strategi kita dalam pelayanan Tuhan. Peluang terbuka bagi gereja mengatur urus semula pelayanan mereka untuk lebih berkesan lagi dalam semua situasi ataupun perubahan era yang kita hadapi pada hari ini. Hari-hari ini kita tahu bahwa adalah hari-hari yang kelihatannya kesukaran yang kita hadapi untuk kita berkumpul bersama. Tetapi dalam masa yang sama, kita telah diberi hikmat bagaimana kita boleh menjejaki seluruh jemaat kita sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam ruang gereja seperti sedia kala. Dan kita boleh menyampaikan firman Tuhan, tidak kira dimanapun kita berada. Kita akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, perkara ini, fenomena ini juga diizinkan merupakan suatu ruang yang Tuhan pakai untuk memurnikan gerejanya, memurnikan, menguji kesetiaan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya tetap setia sampai kepada garis yang terakhir. Dengan berpegang kepada iman, percaya mereka kepada firman Tuhan. Berpegang kepada janji-janji Tuhan. Yang walaupun kita harus berhadapan dengan cabaran yang besar. Dan ia juga merupakan satu momentum, suasana penting ini membawa kesedaran kepada gereja menghadapi hari terakhir di zaman akhir ini. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari ataupun zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya itu, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka ini cenderung untuk memutarbelitkan firman Tuhan itu, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka ini adalah orang-orang yang sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Mereka
bertopengkan kebenaran, memanipulasikan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri mereka sendiri, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Ini yang cenderung terjadi pada hari-hari ini. Karena apa? Karena mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan mereka tidak mendalami dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berpegang kepada janji Tuhan dalam firman-Nya. Dan jangan kita bersandar kepada hikmat dunia ini yang menyesatkan dan merugikan kita. Karena Tuhan telah memberikan kebenarannya kepada kita. Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita untuk tetap setia, untuk tetap memiliki kekuatan, pegangan kita, stand kita di dalam iman kita kepada janji-janji Tuhan. Dan kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga seluruh umat Tuhan, mereka akan senantiasa diberi dorongan dan mereka akan berpegang kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan. Menjadi berkat, memberkati, dan bukan menyesatkan, dan bukan membawa tekanan kepada mereka, tetapi membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, hanya apabila kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan yang mendalam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dan tetaplah berpegang terhadap firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, di saat-saat, bahkan di waktu-waktu yang kita hidupi pada hari-hari ini, masa sukar yang kita hadapi, perubahan era yang begitu ketara, dan kita harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kita akan tetap berpegang kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk selamanya. Tuhan pasti memberkati seluruh umatnya yang percaya kepadanya. Di mana sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita berpegang kepada janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, dan janganlah kita bersandar kepada hikmat dunia ini yang menyesatkan dan merugikan kita. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini serta menempatkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing, bahkan dalam hati seluruh umat Tuhan, tidak kira dimanapun kita berada. Yesus tetap Yesus. Bahkan Yesus tetap menjadi Tuhan, bahkan yang menjadi sumber kehidupan umat yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami telah memiliki firman-Mu. Bahkan kami telah memahami akan kebenaran firman Tuhan oleh karena Roh Kudus yang telah menolong kami dan memberkati kami. Dan kami akan tetap berpegang terhadap firman-Mu pada waktu kami berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Suatu cabaran yang begitu menakutkan, bahkan boleh membuat kami menjadi lemah, tetapi kami akan tetap kuat karena firman Tuhan, karena kuasa bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.